Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Eka binti Mayo, NIM 210201070109 Prodi Manajemen. Sebagai studi kasus yang telah saya ambil di hari ini sebagai syarat untuk kelulusan penyusunan tugas akhir, saya bersama Ibu Ina sebagai wali kelas 2 di mana akan memberikan tahap wawancara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan nanti saya berikan dan Ibu akan menjawab, di mana pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara penerapan proses belajar mengajar yang baik dan benar di SD Negeri 353 Maluku Tengah. Terima kasih. Penerapan proses belajar mengajar yang baik dan benar itu harus berpusat pada murid dan juga harus memiliki pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan pertanyaan yang berikut, apakah sosial media sangat berpengaruh pada kepuasan belajar siswa? Kalau menurut saya ya, sosial media sangat berpengaruh terhadap kepuasan belajar siswa. Pengaruhnya tuh ada yang positif dan juga negatif. Kalau pengaruh positif, misalnya kemudahan kolaborasi dan juga sumber belajar tambahan. Yang berikut pengaruh negatifnya yaitu kecanduan digital dan juga kecemasan sosial. Pertanyaan yang berikut, apakah dampak perubahan kurikulum sangat berpengaruh terhadap kepuasan belajar siswa? Ya, dampak perubahan kurikulum sangat berpengaruh terhadap kepuasan belajar siswa. Kurikulum itu menentukan arah, materi, metode hingga evaluasi pembelajaran yang dialami siswa setiap hari di sekolah. Ketika kurikulum berhasil dikembangkan dengan baik, relevan dan berpusat pada siswa atau murid, maka tingkat kepuasan belajar siswa pun juga akan meningkat. Dan yang pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara untuk mengatasi siswa yang kurang mampu dalam proses belajar mengajar siswa di SD Negeri 353 Maluku Tengah? Kalau menurut saya cara mengatasi siswa yang kurang mampu dalam belajar tuh ada beberapa cara atau strategi yang harus kita sebagai guru kembangkan di dalam kelas. Yang pertama tuh kita harus kenali gaya belajar murid. Apakah murid kita yang dalam kelas itu termasuk gaya belajarnya itu termasuk dalam gaya belajar visual, auditory atau juga kinestetik. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru harus jadikan belajar itu seperti bermain. Misalnya kita gunakan media pembelajaran seperti kartu gambar atau dan lain-lain. Dan juga yang ketiga, kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan kelas yang nyaman. Yang keempat, kita harus berikan apresiasi bukan hukuman. Selalu harus kita sebagai guru harus menghargai setiap usaha yang dilakukan murid, berikan pujian seperti terima kasih sudah mencoba. Mungkin itu dari kita. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Ina. Mungkin sekian dari pertanyaan yang telah saya berikan dan juga jawaban yang telah dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.